Pernah nggak sih Anda ngerasa udah kerja keras, banting tulang, tapi kok ya uang rasanya kayak nguap gitu aja? Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng rahasianya. Kita akan bedah strategi cerdas buat kelola keuangan Anda. Coba jujur, relate banget gak sama pertanyaan ini? Rasanya gajian itu cuma numpang lemat doang di rekening, terus akhir bulan garuk-garuk kepala. Duit gue kemana aja ya? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Dan yang paling penting, ada solusinya. Oke, kita langsung aja ya. Kita bakal sama-sama memetakan jalan menuju kebebasan finansial. Gimana caranya? Kita bakal pakai panduan praktis dari e-book Strategi Cerdas Kelola Uang. Nah, buku ini tuh bagian dari seri Ikhlas yang emang dirancang khusus buat ngasih kita keterampilan-keterampilan penting dalam hidup. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Ada 5 langkah penting yang akan kita bahas tuntas satu persatu. Mulai dari pondasi paling dasar sampai gimana caranya merencanakan masa depan yang sejahtera. Udah siap? Yuk kita mulai. Langkah pertama dan ini benar-benar yang paling fundamental. Kita harus jadi kayak detektif buat uang kita sendiri. Kita wajib tahu persis setiap rupiah itu perginya kemana. Anggap aja ini pondasi rumah finansial Anda. Kalau pondasinya nggak kuat, ya semuanya bisa goyang kan? Nah, kuncinya tuh ada di sini. Kita harus bisa bedain dua jenis pengeluaran. Ada yang namanya pengeluaran tetap, kayak cicilan atau sewa, ini biasanya susah buat diubah. Tapi, ada juga pengeluaran variabel, kayak buat jajan kopi, belanja online, atau hiburan. Nah, disinilah arena bermain kita. Disinilah kita punya kendali penuh. Terus gimana cara ngendaliinnya? Gampang, coba deh 3 langkah cerdas ini. Pertama, biasain bikin daftar prioritas sebelum belanja. Kedua, coba deh terapin aturan 24 jam buat pembelian impulsif. Kalau besok Anda masih kepikiran banget pengen beli, baru deh dipertimbangkan. Dan yang ketiga, coba jujur sama diri sendiri. Cek deh langganan streaming atau aplikasi yang sebenarnya jarang banget Anda pakai. Potong aja. Oke, kalau tadi kita udah jago ngerem pengeluaran, sekarang saatnya kita ganti gigi. Kita beralih dari mode bertahan ke mode bertumbuh. Yuk, kita lihat gimana caranya bikin uang kerja buat kita, bukan sebaliknya. Coba deh perhatiin kutipan ini. Inflasi itu ibaratnya kayak pencuri nggak kelihatan. Uang 100.000 yang kita simpan di bawah bantal hari ini, nilainya mungkin cuma jadi setara 95.000 tahun depan. Nah inilah kenapa investasi itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan, biar nilai uang kita nggak kempes dimakan waktu. Buat yang baru mau mulai, reksadana itu ibaratnya kayak kita pesen nasi campur versi investasi. Kita nggak perlu pusing milih lauknya satu-satu, udah ada manajer investasi profesional yang bakal ngeracikin portofolio terbaik buat kita. Jadi risikonya langsung tersebar ke banyak tempat. Simple. Lanjut, ada saham. Ini tuh kayak kita beli sepotong kecil kue dari perusahaan yang kita suka. Kalau perusahaannya untung gede, ya nilai potongan kue kita juga ikutan naik. Tapi ingat ya, saham ini ibarat naik roller coaster. Potensi untungnya emang gede, tapi guncangannya juga bisa kenceng banget. Nah, kalau saham itu roller coaster, obligasi ini lebih mirip naik kereta api eksekutif. Kita minjemin uang ke pemerintah atau perusahaan, dan sebagai gantinya, mereka bakal bayar sewa ke kita berupa bunga secara rutin. Perjalanannya jauh lebih tenang, lebih stabil. Cocok banget buat penyeimbang di portofolio Anda. Sekarang, coba deh lihat tabel ini, terus tanyain ke diri sendiri, kira-kira profil saya yang mana ya? Apa saya ini tipe konservatif yang paling mentingin keamanan? Atau tipe moderat yang seimbang? Atau jangan-jangan saya ini tipe agresif yang siap ambil resiko tinggi buat hasil maksimal? Kenali dulu diri Anda, baru pilih investasinya. Oke, kita udah mulai ngebangun istana kekayaan kita nih. Eits, jangan lupa, langkah selanjutnya adalah membangun benteng pertahanan yang kokoh buat ngelindungin semua itu dari hal-hal yang nggak terduga. Wah, ini analogi yang pas banget. Anggap aja dana darurat itu pelampung pribadi Anda. Kita kan nggak pernah tahu kapan badai finansial datang. Entah itu tiba-tiba kehilangan pekerjaan atau ada biaya medis mendadak. Nah, dana darurat inilah yang bakal bikin kita tetap ngapung dan nggak tenggelam. Selain dana darurat, asuransi itu ibaratnya perisai kita. Ada asuransi kesehatan yang melindungi kita dari tagihan rumah sakit yang bikin pusing, ada asuransi jiwa buat melindungi keluarga, dan ada juga asuransi kendaraan serta properti buat menjaga aset-aset berharga yang kita punya. Sekarang, mari kita bahas topik yang sering bikin merinding, utang. Buat banyak orang, ini topik yang menakutkan. Tapi, dengan strategi yang benar, kita bisa loh mengubah utang dari beban yang memberatkan jadi batu loncatan. Penting banget nih buat tahu, ternyata nggak semua utang itu jahat loh. Ada yang namanya utang baik, contohnya KPR buat beli rumah, kan nilai asetnya cenderung naik. Terus ada juga utang buruk,
kayak utang kartu kredit buat beli barang-barang konsumtif yang nilainya langsung anjlok begitu dibeli. Kuncinya cuma satu, tanya ke diri sendiri, apakah utang ini bikin saya lebih kaya di masa depan? Nah, ada 2 strategi jitu nih buat lunasin utang. Pertama, metode avalanche atau longsoran salju. Kita fokus habisin utang dengan bunga paling tinggi dulu. Secara matematis, ini cara paling hemat. Kedua, ada metode snowball atau bola salju. Kita mulai dari yang paling kecil dulu, lunasin utang terkecil buat ngebangun rasa menang dan motivasi. Keduanya sama-sama efektif, tinggal pilih mana yang gayanya paling cocok sama Anda. Akhirnya, kita sampai di bagian terakhir. Setelah beresin urusan hari ini, saatnya kita ngintip jauh ke depan. Semua usaha yang kita lakuin sekarang, itu tujuannya ya buat ngebangun masa depan yang tenang, nyaman, dan mandiri secara finansial. Kuncinya apa aja? Pertama, dan ini paling penting, mulailah sedini mungkin. Kenapa? Karena ada kekuatan magis yang namanya bunga majemuk, di mana bunga investasi Anda ikut menghasilkan bunga lagi. Makin cepat kita mulai, makin dahsyat efek bola saljunya. Terus, jangan lupa manfaatin program pensiun resmi dan sebarin investasi Anda biar risikonya nggak numpuk di satu tempat. Jadi, ini dia rangkumannya. 5 pilar utama buat kesehatan finansial kita. Pertama, kendalikan arus kas. Kedua, tumbuhkan kekayaan. Ketiga, lindungi aset yang udah ada. Keempat, atasi utang dengan bijak. Dan kelima, rencanakan masa depan. Gampangan ingatnya? Setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Ilmu tanpa aksi itu nggak akan mengubah apa-apa. Jadi, langkah cerdas pertama, sekecil apapun itu, yang akan Anda ambil mulai hari ini juga apa? Kalau Anda pengen mendalami setiap langkah ini dengan lebih detail lagi, semua panduan lengkapnya ada di dalam e-book Strategi Cerdas Kelola Uang. Langsung aja kunjungi ikhlasbook.com buat dapatin salinan Anda dan memulai perjalanan finansial yang jauh lebih baik. Terima kasih sudah menyimak.